PKI itu memang banyaklah info yang mengabarkan PKI punya kedekatan khusus dengan presiden. Bahkan ideologi yang dicetuskan presiden itu apa namanya, Koy? Hey ho warga, balik lagi bersama gue Jul di acara Dari Halaman Menuju Dunia. Enggak sih, maksudnya channelnya itu adalah Jul Serjarah, tapi segmentasinya adalah Dari Halaman Menuju Dunia. Nah, kali ini gue ngajak kawan gue nih, namanya Hadidoy. Hadoy. Nama aslinya mah Hadi Oktama. Oh, jangan bukan nama asli. Oh jangan. Hadoy aja. Hadoy aja ya, udah Hadoy. Doi adalah rekan kerja gue. Jadi dulu tuh sebenarnya lu kuliah di UPI ya? UPI Jambi bukan sih? UPI Jember. Cakep tuh, UPI Jember tuh. Nggak, UPI Bandung ya? Karena UPI ada di mana-mana ada loh. 2 ya? Iya, benar. Dua apa di mana-mana? Sebenarnya banyak, ada yang di Tasik, ada yang di Tasik Serang. ada, Doy? Serius. Oh. Jadi UPI ada 4 atau 5 kampus, seingat Ya. gua ya. Termasuk Jadi, Banten juga ya? Iya. Oke. Gua di Bandung. Nah, Doi yang di Bandung. Nah, kita berdua ini sama-sama dari program studi pendidikan sejarah. Sama-sama dari angkatan 1989 ya? 89. 89. Dia doang sih, gua enggak. Jadi Jakarta X Bandung. Jadi Jakarta Bandung X berkawan. Oke. Sebelum kita mulai bahasannya hari ini apa, gue mau ngingetin teman-teman yang sekarang lagi nonton untuk subscribe, likes juga, terus share kemana-mana biar tema yang kita bahas kali ini banyak orang mengetahuinya. Dan jangan lupa untuk discuss juga, karena YouTube kan menyediakan kolom komentar ya. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Kalau kalian punya isi kepala yang bagus, silahkan di-share juga. Dan kalau misalkan kalian punya minat ada di bangkunya Hadoy sekarang, bisa kirim lewat email. Emailnya tuh di tertera di apa ya? Di Linktree ya. Udah tertera semua lengkap di situ. Ada TikTok, ada Instagram, termasuk email yang gue bilang tadi. Oke, gue ngajak Hadoy kali ini pengen ngebahas tema yang berhubungan dengan bulan September. Wah, apa tuh? Biasanya September ceria, cuy. Lagunya Vina Panduwinata ya. Iya. Emang yang ini gak ceria, Doy? Ini mungkin bagi sebagian pihak. Oh. Ya ini Pihak yang mana? September berduka lah. Aduh. Karena kan ya sering disebut kok di buku-buku sejarah kelam. Iya, iya. Mana cerianya kan berarti. Iya sih. Kelam berarti berduka, cuy. Iya. Apalagi di umur-umur gua dulu tuh. Khususnya SD SMP kayak kalau bulan September tuh selalu ada pemutaran film tuh. Oh, nobar. Asli nobar. Iya sih. Pengkhianatan PKI. Wah, udah kesebut tuh. Apa yang mau dibahas sekarang? Lagian udah pada tahu Iya loh, di udah thumbnail juga ditulis soal banget. soal misterius. Iya, aduh, konflik. Ya udah, introduce-nya segitu aja. Kita langsung masuk ke bab pertama membahas tentang latar belakangnya. Oke warga, sekarang kita masuk ke bab pertama. Tadi kan gue udah bilang bab pertama ini akan ngebahas tentang latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ini adalah kita membahas bukunya dari Pak Hermawan Ya, Sulistyo. boleh nih, buku dilihatin fisiknya ada nih. Ya. Boleh dilihatin, nggak apa-apa. Oke. Udah warnanya ngejreng banget sih, Doy. Iya, merah banget gitu. Agak ngeri gue ya. Langsung nih ceritain nih. Gas lah, latar belakangnya kayak gimana, Doy? Latar belakangnya ada 2. Pertama latar belakang gue juga kenapa punya buku ini. Ya, silakan, nggak apa-apa sih. Iya, dikit aja. Aha. Dulu tuh kalau ngampus kan pasti kita harus bikin skripsi ya, Iya, biar betul. lulus kan. Betul. Nah, proposal skripsi gua, Koy, waktu itu kalau nggak salah terinspirasi dari sini. Cuma judulnya nggak ini kan Palu Arit di Ladang Tebu, sejarah pembantaian massal yang terlupakan. Iya. Sering diskusi juga lah sama senior segala macem. Waktu itu gua dapet saran juga dari senior sebenarnya. Iya. Boleh tuh angkat judulnya, katanya ini konflik antara BTI itu Barisan Tani Indonesia, Betul. underbownya PKI lah gitu, sama Pemuda Ansor. Itu kan underbownya NU tuh, jadi Islam, komunis gitu lah ya. Mereka Nahdlatul Ulama ya, bukan Betul. Newcastle United ya. Iya. Itu perlu dinotis. Ribut selama ya 60, 65 gitu, emang sering ribut. Iya. Ya udah, gue bikin proposal sampai jadi, Iya. sampai diseminarkan waktu itu guys. Cuma ketika seminar itu ada satu momen yang bikin gue mundur. Dosen gue waktu itu bilang kayak, wah ini cukup berani, bagus judulnya. Ini seneng nih gue dengerin deh. Ini lanjut aja ke skripsi, cuma saya minta kalau bisa penelitiannya langsung ke Jawa Timur, gue disuruhnya. Kalau bisa berimbang nanti cari orang yang jadi saksi sejarah dari kalangan NU, Iya. dari kalangan BTI. BTI-nya kan yang jadi PR gue kan. Nih gue kalau ke sana
nyari orang-orang BTI ya gimana ya Iya, gitu iya, kan iya, ya. Jadi ya udah singkat cerita daripada gua nggak lulus, gua gantilah gitu skripsi. Ya udah. Tapi ya gara-gara proposal itu gua akhirnya baca buku ini kan. Mau nggak Dan mau. tujuan kita sekarang sebenarnya bahas buku ini ya gitu Yoi. kan. Karena kan tadi Kikoy bilang momennya September ada peristiwa yang nggak pernah kita lupakan ya. Ini tuh sebenarnya salah satu buku yang bisa teman-teman baca sih karena menurut gue isinya menarik. Gue yakin lah penontonnya mungkin udah pada SMA kali ya, SMP, Iya, SMA iya. udah lulus. Banyak. Di sekolah pasti udah pernah lah belajar G30S itu materi wajib juga harus diketahui kan. Cuma buku ini tuh sebenarnya ngasih perspektif lain menurut gue Koy. Biasanya kan yang dibahas latar belakang peristiwa, Iya. peristiwanya kayak gimana, terus penumpasan lah oleh militer ya. Buku ini dia punya sudut pandang baru buat kita yang baru tahu ya, belum tahu. Ini terlebih lagi konflik yang terjadi justru di daerah-daerah, bukan di Jakarta. Di sini kasusnya di Jombang sama Kediri, Jawa Timur gitu. Jadi ya pokoknya sekilas tentang buku itu dan latar belakang gua baca buku gitu ya. Sekarang mungkin masuk ke sebenarnya babnya cukup banyak, tapi kita bisa bagi kali ya. Yang pertama latar belakang, nanti yang kedua pas peristiwa ada beberapa teori juga. Iya. Sama yang ketiganya nanti mungkin yaitu konflik di daerahnya itu sendiri. Nah, ngomongin latar belakang nih ya. Waduh, latar belakang ya. Nggak mungkin tiba-tiba kejadian pembantaian Betul ya dong. tanpa apa namanya? Tanpa sebab. Iya. Masa orang itu namanya mungkin orang gila ya, membabi buta, tidak jelas gitu. Pasti ada sebabnya. Nah, gua rasa teman-teman juga tahu lah konflik yang bernama G30S gitu. Jadi, gua kasih gambaran aja sedikit. Kita diskusi aja karena Iya, iya. Kikoy juga orang sejarah, gua juga sama-sama belajar sejarah. Iya. Jadi, ini kita lagi ngediskusiin hasil bacaan aja sebenarnya. Nah, setahu gua dan yang gua baca dari buku Pak Hermawan juga, jadi yang namanya Indonesia Merdeka, Koy, konflik itu di negara kita waktu itu banyak banget. Bahkan namanya baru merdeka, beberapa orang seketika bikin partai. Karena kan memang partai salah satu salah satu alat politik lah ya, yang waktu itu agar setiap orang bisa berkontribusi berarti mendirikan partai segala macam gitu kan. Nah, dari sekian banyak partai salah satunya PKI yang nggak bisa dipungkiri pasti dia bikin partai punya ambisi berkuasa kan berarti ya ngapain Kan politik. kalau nggak punya ambisi berkuasa ngapain bikin partai Betul. gitu kan. Nah terus di satu sisi dalam hal ini PKI itu banyak gontok-gontokannya selain sama partai yang ideologinya lain dengan para militer juga terutama angkatan darat gitu. Nah jadi mungkin kita cerita dulu kenapa sih peristiwa sekelas sekaliber G30S bisa meletus gitu ya. Nah sebenarnya nggak ujuk-ujuk 65 tuh meledak gitu. Itu kalau ditarik mundur tuh ada beberapa peristiwa lah bisa dibilang yang jadi bibit-bibit kecilnya gitu loh Koy. Mungkin bisa mulai dari tahun 48. Kalau teman-teman tahu 48 tuh PKI pernah betul banget. Pernah mencoba lah upaya kudeta, mendeklarasikan negara apa sih kan? Soviet ya kalau nggak salah. Republik Indonesia Soviet. Ya, pokoknya gitulah. Nah, itu kalau ada pemberontakan, pasti negara mengirim siapa untuk menumpas? Mengirim militer kan, angkatan darat gitu kan. Nah, terjadi kontak fisik di Madiun, korban jiwa ada. Setahu gue dari kedua belah pihak ada deh. Dari militernya pun setahu gue ada gitu. Nah, jadi dari situ pasti muncul lah benih-benih konflik. Oh, lu pernah ngeberontak, gue pernah menumpas lu. Tapi singkat cerita, partainya tuh nggak dibubarin tuh. Jadi 48 gagal kudeta, tetap ada kok. PKI tetap eksis. Bahkan yang mengejutkan adalah tahun 50 tuh kan kita jadi negara kesatuan Republik Indonesia ya. Setelah sebelumnya jadi RIS gitu kan. Keleluasaannya lebih karena Belanda udah mulai caw gitu kan. Kita udah mulai menata kehidupan politik sendiri gitu kan. Partai-partai makin gila tuh bersaing untuk memperebutkan kursi di parlemen. Nah, ingat ya 50-59 kita Indonesia berparlemen nih. Liberal cuy, ya namanya liberal kan bebas. Jadi waktu itu just info juga buat yang nonton di periode 50-59 itu Indonesia dipimpinnya sama Perdana Menteri. Presidennya ada, tapi simbol negara aja. Pemerintahan dipimpin Perdana Menteri gitu. Nah, dengan strategi yang jitu mungkin lah ya bisa dibilang, Aidit setahu gue tuh pemimpin baru karena yang 48 tadi Musso pimpinan PKI-nya, Musso-nya selesai, Aidit naik di tahun 51 kalau nggak salah. Ya mungkin idenya cerdas kali ya, menggayat kaum-kaum buruh tani segala macem, dijanjikan banyak hal lah. Ayo dukung PKI nanti tanah gratis untuk kalian, nanti ya segala macem lah dibaik-baikin. Jadi memang jadinya pendukungnya banyak. Terbukti kok di pemilu 55 nih merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Republik Indonesia gitu kan ya.
PKI itu 4 besar, Koy. Iya, Big Four dia masuk. The Big Four. Iya. Urutan keempat sih, tapi Lolos Liga Champion itu. Iya, benar. Gokil gitu. Jadi ya bisa dibilang gede banget, Iya, gede. Secara gini, yang satu tuh PNI ya, Iya. Masyumi kedua, NU ketiga, Betul. PKI keempat. Tapi PNI, Masyumi, NU kan nggak ada sejarah tercoreng di masa-masa Iya, sebelumnya. iya. PKI ada, 48 ngeberontak, udah hancur basisnya, habis, ditumpas, mulai lagi dari nol kan, berarti kan kayak isi bensin ya. Tapi ya sebegitu hebatnya 55 naik lagi. Dan jarak dari 48 ke 55 kan itu nggak begitu jauh ya. Coba. Itu Iya. Jadi dia. ya sebenarnya dibilang hebat, dibilang kuat, ya itulah gitu Iya, ya iya. PKI. Kayaknya magicnya itu karena dia dekat dengan rakyat deh. Betul. Gitu. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Nah, gue mungkin mulai sambungin aja ke militer ya. Iya. Jadi selain menarik simpati rakyat, PKI itu ada salah satu programnya yang namanya KKM, Koy. Iya, iya. Yaitu kerja di kalangan musuh. Nah, jadi biasanya mereka ngirim-ngirim orang buat infiltrasi aja. Karena PKI mungkin dari jauh-jauh hari dia mikir kalau mau berkuasa nih gue nggak mungkin cukup menguasai rakyat kali. Mungkin di militer harus ada orang PKI. Gitu kali ya Iya, ibaratnya iya, ya. Di pemerintahan itu menteri-menteri ada beberapa. Karena kan 4 besar. Di DPR juga kursi mereka lumayan banyak. Betul. Di kementerian juga pasti ada orang PKI juga kan. Nah gitu. Termasuk di militer. Nah di militer inilah nanti yang akan nyambung sih dengan konflik. Cuma kita nggak akan kesana dulu kali ya. Mungkin kita kronologis aja kali ya, Koy. Betul. Udah tuh, jadi infiltrasi di mana-mana. Singkat cerita ya artinya orang PKI jadi nyebar. Di militer juga ada gitu kan. Nah, tiba-tiba demokrasi terpimpin dimulai tahun 59. Iya. Oke, Koy? Feeling gua, perasaan gua di 50 sampai 59 TNI pun dalam posisi kayak Soekarno kali, yang harusnya powernya gede tapi jadinya nggak bisa terlalu gimana-gimana banget karena pemerintahan dikuasai sipil. Iya. Iya kan? Nah, tapi ketika demokrasi liberal dinilai gagal oleh Soekarno, Soekarno langsung mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59 ya. 59. Pemerintahan langsung dikuasai sepenuhnya oleh Soekarno, bahkan Soekarno bilang politik sebagai panglima kalau nggak salah tuh. Nah, untuk menegaskan kekuasaan yang super besar tadi, Soekarno memang mulai memperbanyak peran-peran militer. Nah, jadi kenapa sih pada akhirnya PKI dan militer jadi kekuatan besar tuh pasti kalau teman-teman baca di literasi manapun ngomongnya gitu. Terjadi 3 atau segitiga politik besar. Pernah dengar gak sih lu kan? Iya. Paling atas Soekarno, sebelah sini PKI, sebelah sininya Militer. TNI ya atau Angkatan Darat. Karena tadi PKI-nya berhasil membangun citra dan jadi partai besar. Iya. Militernya pun berhasil dapat momentum dari yang dekret tadi kan. Soekarno pengennya udah jangan lagi pergantian kabinet segala macem jadi nggak jelas Nggak politiknya. stabil jadinya ya. Jadi udah saya pegang alih Iya. semuanya, demokrasi terpimpin dan dia butuh militer kan untuk pengkondisian segala macem lah. Ya jadi singkat cerita kita sampai di titik bahwa kekuatan politik itu ada 3 berarti. Soekarno sebagai pemimpin ya presiden besar, ada PKI saat itu dan juga ada militer Angkatan Darat gitu. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin ini kita langsung ke 65 aja kali ya. Karena dari 60-an, 59 tuh kan terpimpin, ke 65 tuh itu nggak pernah santai kondisi Indonesia kok. Iya. Selalu dipenuhi oleh ketegangan gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah PKI ngerasa, wah berarti kalau musuh besar kita adalah TNI, kita kalah dalam hal persenjataan. Nah, ingat nggak kita pernah ganyang Malaysia, Malaysia, konfrontasi. Nah, itu kalau nggak salah tahun 62 ya. Betul. Nah, PKI itu memang banyaklah info yang mengabarkan PKI punya kedekatan khusus dengan presiden. Bahkan ideologi yang dicetuskan presiden itu apa namanya, Koy? Nasakom. Nasionalis agama komunis. Pengen kelompok-kelompok itu tuh bersatu dan menjadi dasar kekuatan bangsa Indonesia katanya. Nah, PKI dalam hal ini dia ngedukung banget tuh Soekarno. Soekarno kan emosi banget ketika ada isu Malaysia mau merdeka ya, Federasi Malaya itu ya. Gimana caranya gagalkan gitu kan. Negara boneka tersebut. Benar, militer juga waktu itu punya posisi yang sulit juga, Koy. Kalau ikutan perang segala macam dalam negeri lagi banyak pemberontakan segala macam ya. Udah kita fokus dulu aja kata militer mengamankan kondisi dalam negeri gitu. Sementara Soekarno pengennya ya serang Malaysia segala macem gitu lah. Nah, di saat butuh dukungan, gua rasa di PKI pinter kok emang. Jadi dia masuk berhasil mengambil hati kayaknya. Iya. Intinya adalah ya udah kami para basis PKI kan kebanyakan buruh tani ya, bisa aja mendukung presiden yang ingin mengganyang segala macam, tapi ya
buruh tani harus dipersenjatai. Oh betul. Makanya Kok betul? makanya kan pasti pernah dengar mungkin istilah angkatan ke-5 ya. Angkatan buruh tani yang dipersenjatai itu sebutannya angkatan ke-5. Nah, hal itu pun sebenarnya yang makin memperuncing konflik antara PKI dan militer. Militer kan semakin merasa, wah bahaya nih kalau didiemin. Iya dong. Sipil coba koi bayangin bawa senjata. Kalau nggak kekontrol segala macem bisa. Iya. Ya, itulah ya. Nah, ya jadi gue ngomong kayak gini biar teman-teman sadar ternyata dari hari ke hari, dari tahun ke tahun konfliknya bukan makin mereda antara PKI dan militer itu, tapi semakin Makin menjadi-jadi. Iya. Nah, puncaknya adalah menjelang tahun 65. Di 65 ini kalau nggak salah di awal-awal, gue lupa deh bulannya ya, kayaknya belum September ya, masih awal-awal, ada isu Soekarno sakit. Ya, memang kondisi kesehatannya udah melemah gitu. Menurun. Ketika sakit, biasanya lawan politik atau kekuatan politik di luar presiden mulai liar tuh pikirannya tuh. Ada yang mikir kalau Soekarno nggak mampu melanjutkan Siapa yang pemerintahan, gantiin ya? iya, jadi siapa nih gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. tapi karena saat itu kita tahu dua kekuatan besarnya, jadi ya yang satu berpikir gua mungkin yang akan gantiin, satu lagi nggak harus gua. Nah, jadi kebayang nggak sih Iya, tegangnya iya. kondisi di antara mereka berdua itu gitu kan. Nah, sampai akhirnya entah kenapa ya, ambisinya mungkin mengarah kepada beberapa peristiwa meletus tuh, Koy. Salah satunya adalah, pernah dengar juga nggak lu, Koy? Isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist. Iya. Nah, sebelum dokumen tuh kalau nggak salah isu Dewan Jenderalnya udah mencuat, Koy. Iya, duluan emang. Iya. Itu tuh ada namanya biro apa gue lupa deh. Orang PKI ada juga yang di Politbiro. intelijen. Enggak kok yang di intelijennya, Koy. Subandrio. Itu tuh dia bukan kayak kalau kata kita mah sekarang apa sih, Koy? Kalau badan yang intelijen gitu, kementeriannya mungkin ada kali ya. BIN ya? Iyalah ya semacam itu ya. Gue lupa, sorry ya nama badannya apa. Tapi Ntar terus di kolom komentar aja ya. Iya, tapi intinya Subandrio dan kawan-kawan itu dapat laporan dari para pemimpin PKI juga. Ada nih, gue dengar isu Dewan Jenderal katanya mau mengkudeta Soekarno. Dewan Jenderal ini mau kudeta katanya. Wah, yang benar segala macem, karena kan belum ada bukti jelas segala macem, jadi dibiarin dulu. Tapi nggak lama setelah kejadian itu, ada salah satu peristiwa di mana pemuda rakyat ya, pokoknya organisasi underbawah PKI itu tuh nyerang atau datang ke rumah duta besar Inggris namanya Gilchrist, nemuin sepucuk surat, Koy. Nah, itu yang sekarang sebenarnya disebut dokumen Gilchrist. Isinya sebenarnya adalah tentang kondisi penilaian dubes Inggris ya, tentang kondisi politik di Indonesia. Ada istilah kayak nanti pihak Inggris tuh akan bantu teman-teman kita di AD untuk melakukan kudeta bla 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 gitulah. Nah, jadi semakin diiyakan, Koy. Wah, kemarin gue denger isu Dewan Jenderal, tiba-tiba nggak lama kemudian ditemukan sebuah dokumen ngomongin isu Dewan, ada tulisan Dewan Jenderal. Jadi kan semakin lu kalau menemukan hal itu semakin kayak apa yang lu pikirin mungkin bisa jadi bener gitu kan. Nah, di saat itu gue rasa PKI sudah menganggap itu sesuatu yang benar dan pasti akan terjadi. Udah tuh, dari situ PKI mulai menyusun strategi, Koy. Yang gue baca di buku ini memang mereka menyusun strategi loh, Koy. Di otaknya Aidit setahu gue, wah ini fix. Soekarno sakit, Dewan Jenderalnya diyakini ada, dan lagi memperkirakan kapan nih kira-kira mereka akan melakukan kudeta. Pikirannya Aidit itu tanggal 5 Oktober tahun 65. Kenapa coba 5 Oktober? Bertepatan dengan hari ulang tahun militer ya, TNI ya. Aidit mikir tanggal 5 kemungkinan Dewan Jenderal akan melakukan kudeta. Karena apa? Karena kekuatan militer lagi gede-gede banget di Jakarta. Kan biasanya kalau HUT gitu pada datang gitu, Koy. Ya. Nah, jadi dengan pemikiran tadi, PKI ya terutama Aidit dalam hal ini dia pengen mendahului. Jadi disebutnya tuh operasi pendahuluan gitu loh, Koy. Dia udah yakin tanggal 5 ada kudeta, kita duluan aja. Gitu loh, kebayang nggak sih? Itu yang gue pahami ya, yang gue baca, dan Pak Hermawan coba, sebenarnya teori itu nggak ditemukan itu bukan hal baru, guys, sebenarnya. Cerita tadi tuh di Pak Hermawan ditulis sama dia di buku ini, di buku-buku lain termasuk sejarah Indonesia kayaknya ditulis juga. SNI juga ditulis. Di SNI ya. Di buku sejarah tuh memang alurnya seperti itu gitu kan. Jadi daripada militer melakukan kudeta duluan, kita melakukan gerakan duluan. Disebutnya kan gerakan pendahuluan ya. Yang mana ya itu, guys, dari gerakan tadilah meletus yang namanya G30S.
garis miring PKI ya, gitu kan. Karena kan memang PKI yang sejauh ini dianggap sebagai dalang. Tapi nanti kan kita bahas sebenarnya apakah PKI saja atau apa nanti kita bahas gitu. Nah, tahu kan G30S artinya apa, Koy? Tahu. Gerakan 30. September 65 ya kan. Jadi Nggak kesebut tuh kayaknya. Nggak. nantilah gitu. Nanti aja. Nah, jadi G30S itu menandakan tanggalnya, guys. Ya. Jadi logis dong. Mereka bilang kita harus melakukan aksi pendahuluan. Ya dilakukannya harus sebelum tanggal 5 Oktober kan. Terpilihlah yang 30S akhir bulan kali ya. Iya, Udah deh, Gestapo. akhir bulan aja. Nah, makanya terjadilah peristiwa yang namanya G30S gitu. Oke deh. Itu latar belakangnya ya. Jadi ya kondisi-kondisi tadilah yang menyebabkan meletusnya G30S. Dari latar belakangnya aja udah asik ya. Udah ngarah banget apa yang bakal kita bahas gitu. Nanti kan kedepannya kita bakal ngebahas tentang, ya kalau untuk ngomongin tentang peristiwanya nggak banyak lah ya. Paling lebih banyaknya nanti kita akan ngebahas tentang dampak yang terjadi pasca 65. Peristiwa 65. Sebenarnya ngomongin peristiwa tuh banyak, Koy. Ya, Cuma udah di kitanya. Oh, oke Nah, ya. itu. Karena teman-teman bisa baca sendiri kali Betul. ya, Koy. Di buku sejarah ada dan bener. di dokumentasi kayak macam di apa sih di Metro TV tuh Melawan Lupa, Iya, Inside, bener, terus bener, di TV One tuh udah banyak banget. Bahkan ada di YouTube tuh masih ada, Koy, film apa tadi lu sebutin, Koy, di awal? Oh, Jagal. Yang nobar kata lu. Oh, pengkhianatan PKI. Itu masih ada di YouTube deh. Iya. Jadi kalau emang pengen tahu gitu ya, ibaratnya kalau YouTube kan apalagi dia audio visual, Iya. lu bisa dapat gambaran juga. Ya dengan nonton itu pun bisa gitu ya. Jadi memang nanti nggak akan terlalu banyak di situ. Kayak versi sumbernya Nugroho Noto Susanto itu ya. Iya. Ya nggak apa-apa Versi lah, pemerintah. nonton aja. Gitu. Ya udah oke. Karena tadi kita udah ngebahas tentang latar belakang, kita geser langsung masuk ke bab kedua.